Senja mulai turun perlahan di langit desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Angin bertiup pelan membawa bau tanah dan suara dedaunan bergesekan. Di sudut desa itu, berdiri sebuah rumah reot yang dindingnya mulai retak, catnya mengelupas, dan gentengnya beberapa kali bocor jika hujan datang. Di depan rumah itu, duduklah seorang wanita tua berjilbab lusuh, mengenakan sarung dan sweater tertipis yang sudah bolong di beberapa bagian. Nama wanita itu Bu Marni. Rambutnya yang dulu hitam kini telah memutih. Kulitnya keriput. Tubuhnya kurus seperti ranting pohon kering. Matanya sembab, menyimpan rindu yang tak bisa dituliskan dengan kata-kata. Setiap sore, ia duduk di kursi bambu reot yang mulai lapuk, menghadap ke jalanan sepi, berharap ada bayangan yang datang menghampiri. Tapi tidak ada. Yang datang hanya angin, debu, dan kenangan. Rian, Sinta, Dedi. Bisiknya pelan. Nama anak-anak yang dulu dipeluknya penuh cinta. Dulu, ketiganya berlomba memeluknya sepulang sekolah. Dulu, rumah ini penuh tawa. Tapi sekarang, yang terdengar hanya detak jam tua di dinding dan desahan napasnya yang berat karena penyakit yang mulai menggerogoti paru-parunya. Di dapur, hanya ada sebungkus mie instan dan sebutir telur yang sudah mulai retak. Tapi Bu Marni tak memasak. Ia tak lapar. Yang ia butuhkan bukan makanan, tapi kehadiran. Suara anak-anaknya. Senyuman mereka. Pelukan yang sudah belasan tahun tak ia rasakan. Allah, apa salahku sampai mereka tak pernah pulang? Gumamnya, menatap langit yang mulai menghitam. Tetangga-tetangga sesekali lewat. Ada yang menoleh. Ada yang pura-pura tak melihat. Mereka tahu, Bu Marni punya 3 anak yang kini sukses di kota. Tapi anehnya, tak satu pun pernah datang menjenguk. Bahkan hari raya pun, rumah Bu Marni tetap sepi. Tak ada ketupat, tak ada suara tawa, hanya tangis diam di kamar yang tak pernah bersih sepenuhnya dari debu. Di dalam kamar kecil yang beraroma apek, terdapat sebuah lemari tua. Di dalamnya, tersimpan rapi baju bayi, mainan kayu, dan foto-foto usang. Foto Rian saat lulus SD. Sinta memakai kebaya kecil di acara Kartinian, dan Dedi yang giginya ompong saat kelas 2. Semua masih disimpan. Semua masih dirindukan. Setiap malam, Bu Marni tak langsung tidur. Ia duduk di sajadahnya, sholat dengan tubuh gemetar. Setelah itu, ia menangis di atas sajadah yang basah. Doanya sederhana, bukan untuk kekayaan, bukan untuk umur panjang. Ia hanya ingin sekali saja bisa melihat anak-anaknya kembali memanggilnya, Ibu. Namun malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, pintu tak diketuk. Telepon tak berbunyi. Yang ada hanya suara jangkrik dan tetesan air dari atap bocor yang menimpa ember. Di luar rumah, seorang tetangga, Bunah, berbisik pada suaminya. Kasihan Bu Marni, ya dulu berjuang sendirian. Sekarang, anak-anaknya kemana? Suaminya hanya menggeleng. Tak tahu, tak paham, tapi hatinya ikut miris. Dan Bu Marni? Ia masih duduk, menatap kosong ke depan. Matanya sudah lelah menangis, tapi hatinya belum lelah berharap. Ia percaya, satu hari nanti, anak-anaknya akan pulang. Walau hanya untuk sekadar mengatakan, Ibu, maafkan kami. Tapi hari itu belum datang. Dan waktu terus berjalan. Di balik tubuh renta dan wajah yang kini penuh kerutan, tersimpan sosok Bu Marni yang dulu gagah dan penuh semangat. Bertahun-tahun lalu, sebelum rambutnya memutih, sebelum lututnya lemah, ia adalah ibu tunggal yang disegani dan dicintai oleh semua orang di kampung itu. Suaminya, Pak Rashid, meninggal muda karena kecelakaan saat bekerja sebagai sopir angkutan kota, meninggalkan Bu Marni bersama 3 anak yang masih kecil-kecil. Waktu itu, Rian baru kelas 2 SD, Sinta masih TK, dan Dedi masih bayi merah. Tangis mereka belum habis saat kehilangan ayahnya. Tapi Bu Marni menahan tangisnya di dalam dada. Ia tahu, air mata tidak akan menghidupi mereka. Maka ia bangkit. Sejak pagi buta, ia mulai bekerja mencuci baju tetangga, menyapu halaman sekolah, hingga berjualan kue keliling dari rumah ke rumah. Hayo, siapa mau kue cucur Ibu Marni? Masih hangat,
Manis kayak senyuman Sinta, katanya sambil mendorong gerobak kecil dan menggendong Dedi di punggung. Anak-anaknya tumbuh dalam pelukan penuh kasih. Bu Marni tak pernah marah meski hidup keras. Ia selalu menyelipkan nasihat dalam setiap cerita pengantar tidur mereka. Ia mengajari Rian disiplin, Sinta agar menjaga harga dirinya, dan Dedi untuk berani bermimpi besar. Tak ada satu malam pun Bu Marni tidur sebelum memastikan anak-anaknya kenyang, bersih, dan tertidur dalam hangatnya pelukan. Rian sangat dekat dengannya. Saat anak-anak lain mengejek karena ibunya tukang cuci, Rian membela. Ibuku pekerja keras. Kalian gak tahu rasanya makan dari hasil keringat sendiri. Sinta sering membawakan bunga liar dari kebun belakang, menyelipkannya di telinga Bu Marni sambil berkata, "Ibu cantik banget kayak bidadari." Sedangkan Dedi, si bungsu yang manja, tak pernah bisa tidur tanpa tangan ibunya mengelus rambutnya. Hari-hari itu adalah hari penuh perjuangan, namun juga penuh cinta. Setiap ulang tahun anak-anaknya, Bu Marni selalu berusaha membuat nasi kuning walau sederhana. Lilin kecil ditancapkan di atas telur rebus, dan mereka akan meniupnya bersama, lalu berdoa sambil tertawa. Bu Marni mencatat semua momen itu dalam buku catatan kecilnya. Di sana, tertulis hal-hal sederhana namun bermakna. Rian hari ini dapat juara kelas. Aku menangis diam-diam di dapur. Sinta belajar menari. Aku pinjam kain ke tetangga buat dia tampil. Dedi jatuh. Lututnya berdarah. Aku peluk dia sampai dia tertidur. Tapi hidup tak selalu ramah. Semakin besar anak-anaknya, kebutuhan mereka makin banyak. Seragam sekolah, uang les, sepatu baru, semua itu membuat Bu Marni bekerja lebih keras. Namun ia tidak pernah mengeluh. Cintanya terlalu besar untuk merasa lelah. Waktu terus berjalan. Anak-anak itu tumbuh, cerdas, dan penuh semangat. Mereka sering berkata, "Nanti kalau sudah sukses, kami akan bahagiakan ibu. Beliin rumah besar. Ibu gak usah kerja lagi." Bu Marni hanya tersenyum sambil mengelus kepala mereka. Hatinya mekar oleh harapan. Ia percaya, satu hari nanti mereka akan benar-benar jadi orang sukses. Bukan untuk membalas, tapi agar mereka tahu semua ini bukan sia-sia. Kini, duduk di ranjang tuanya, Bu Marni membuka buku catatan itu lagi. Tulisannya mulai pudar. Tapi ia masih bisa membaca jelas satu halaman yang paling ia sukai. "Hari ini aku terlalu lelah." Tapi ketika Rian cium tanganku dan bilang, "Ibu adalah pahlawanku," semua lelahku hilang. Air mata Bu Marni mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rian, Sinta, Dedi, kalian masih ingat semua itu? Tapi pertanyaan itu hanya dijawab oleh suara angin di luar jendela. Hari itu, Bu Marni terduduk di meja kayu kecilnya, menatap lembar tagihan sekolah yang menumpuk di atas meja. Rian baru lulus SMA dan mendapat beasiswa parsial di universitas negeri di kota. Tapi tetap saja, uang pendaftaran, ongkos kos, dan kebutuhan sehari-hari masih harus ditanggung. Sinta juga mulai masuk SMA favorit, dan Dedi butuh seragam serta sepatu baru. Semuanya butuh uang, dan Bu Marni tahu, tubuhnya sendiri sudah tidak sanggup lagi bekerja seperti dulu. Di malam itu, ketika semua anaknya sudah tidur, Bu Marni diam-diam keluar rumah. Ia membawa secarik surat warisan dan berjalan ke rumah Pak Lurah. Dengan suara lirih dan wajah pasrah, ia mengajukan surat untuk menjual satu-satunya peninggalan mendiang suaminya, sepetak sawah warisan yang selama ini menjadi sumber beras untuk mereka makan. "Apa ibu yakin? Itu sawah satu-satunya?" tanya Pak Lurah ragu. Bu Marni tersenyum, walau hatinya bergetar. "Lebih baik aku lapar daripada anak-anakku tak sekolah. Aku bisa tahan perut ini. Tapi kalau mereka putus sekolah, aku tak akan pernah maafkan diriku sendiri." Dengan harga yang tidak seberapa, sawah itu dijual. Uangnya cukup untuk menguliahkan Rian, membeli kebutuhan Sinta, dan perlengkapan sekolah Dedi. Anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu, esok hari, tiba-tiba ibu membawa mereka ke toko alat tulis dan membelikan semuanya. "Ibu dapat rezeki dari mana?" tanya Rian. "Dari Allah.
jawab Bu Marni sambil tersenyum. Namun pengorbanannya belum berhenti di situ. 2 tahun setelah itu, Rian divonis gagal ginjal mendadak. Ia pingsan di kampus dan dirawat di rumah sakit. Bu Marni bergegas ke kota dengan uang pinjaman dari tetangga. Dokter mengatakan, satu-satunya cara agar Rian bisa hidup adalah dengan transplantasi ginjal. Biaya operasi dibantu kampus dan lembaga sosial. Tapi siapa pendonor yang cocok? Hasil tes menunjukkan bahwa ginjal Bu Marni cocok. Tanpa ragu, Bu Marni mengangguk pada dokter. Ambil milik saya. Rian harus hidup. Ia masih punya masa depan. Operasi itu dilakukan tanpa banyak bicara. Bu Marni tak pernah memberitahu Rian bahwa ginjal itu miliknya. Ia hanya bilang bahwa Allah telah mengirimkan keajaiban. Setelah operasi, tubuh Bu Marni semakin lemah. Ia mudah lelah, mudah sakit, dan tidak bisa bekerja seperti dulu. Tapi ia bahagia, karena Rian bisa kuliah lagi. Bisa menyambung hidup. Rian sembuh. Kuliahnya selesai. Ia lulus dengan nilai terbaik dan langsung diterima bekerja di perusahaan ternama. Hari kelulusan itu, Rian memeluk ibunya. Terima kasih, Bu. Ibu malaikatku. Namun pelukan itu adalah pelukan terakhir. Setelah itu, ia mulai sibuk. Kontaknya makin sulit dihubungi. Bahkan nomor Bu Marni perlahan diblokir. Bu Marni tak pernah menyalahkan. Ia percaya, anaknya pasti sibuk, pasti sedang berjuang untuk hidupnya. Tapi ia tidak tahu bahwa di balik kesibukan itu, perlahan, cinta itu memudar. Sinta juga lulus SMA dan mendapat beasiswa keluar kota. Saat ia menikah, ia tak mengundang ibunya. Alasannya sederhana. Aku malu, Bu. Keluarga suamiku dari orang-orang kelas atas. Ibu ngerti, kan? Bu Marni hanya tersenyum menahan perih. Ia mengangguk. Tapi setelah telepon itu dimatikan, ia menangis semalaman. Dedi, ia pergi merantau ke Kalimantan. Awalnya sering menelepon, kirim uang, lalu perlahan-lahan, hilang tanpa kabar. Di ruang tamunya yang sunyi, Bu Marni menatap dinding. Di sana, tergantung bingkai foto keluarga. Warna fotonya mulai pudar. Tapi kenangan di dalamnya masih jelas dalam benaknya. Sampai sekarang mereka tak tahu, aku kehilangan sawah, kehilangan ginjal, kehilangan tenaga demi mereka. Ia memejamkan mata. Dan sekarang, aku kehilangan mereka juga. Hari-hari berlalu dalam sunyi. Rumah Bu Marni semakin usang, pintunya mulai keropos, dan atapnya bocor semakin parah saat hujan turun. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa anak-anak yang dulu ia timang dengan kasih, kini menghindar darinya seperti ia adalah aib yang memalukan. Suatu hari, tetangga baru di kampung, seorang ibu muda bernama Rika, menghampiri Bu Marni dan berkata dengan polos, "Bu, saya lihat di media sosial. Itu Sinta ya? Dia cantik sekali. Kok ibu gak pernah ikut di fotonya? Saya kira ibu sudah tiada." Bu Marni terdiam. Tersenyum kecut. Iya, itu anak saya. Dalam hati, ia menahan sesak. Ia memang pernah melihat foto Sinta di media sosial, mengenakan gaun mewah, berdiri di depan rumah besar, bersama suami dan mertuanya yang kaya raya. Tapi tak ada satupun foto yang menyinggung tentang dirinya. Tak ada ucapan, tak ada doa, seolah ia tak pernah ada dalam hidup Sinta. Beberapa hari kemudian, Bu Marni mendengar kabar bahwa Rian datang ke kampung. Bukan ke rumahnya, tapi ke rumah kepala desa, dalam rangka sosialisasi program perusahaan tempatnya bekerja. Ia membawa rombongan, mengenakan jas mahal dan kacamata hitam. Banyak warga berkumpul, menyambutnya seperti tamu kehormatan. Bu Marni, dengan langkah gemetar dan baju terbaiknya, sebuah kebaya tua yang dulu ia simpan untuk acara penting, berjalan pelan ke balai desa. Ia berdiri di belakang kerumunan orang, mencoba mengintip ke dalam ruangan tempat anaknya sedang berbicara. Wajahnya bergetar saat melihat sosok Rian yang kini tampan, tinggi, percaya diri. Air matanya menetes tak tertahan. Ia ingin memanggil, ingin memeluk, ingin berkata, "Nak, ibu di sini."
Tapi saat Rian keluar ruangan dan melihatnya, yang ia lakukan justru mengejutkan semua orang. Rian memalingkan wajah, berjalan cepat ke mobil, bahkan sempat berkata kepada asistennya, "Ayo cepat, jangan lama-lama di kampung ini." Bu Marni terpaku. Tetangga-tetangga melihatnya iba, tapi tak ada yang berani bicara. Ia berdiri di situ, tersenyum pahit, air mata terus mengalir. Ia pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, suara hatinya menggema. "Itu anakku, anak yang kuberikan ginjalku, yang kukorbankan sawah untuk kuliahnya. Kenapa dia tak mau melihat wajah ibunya sendiri?" Sesampainya di rumah, ia membuka lemari kecil di kamar, mengeluarkan semua kenangan, surat-surat sekolah, kartu ucapan ulang tahun, dan sebuah kalung kayu kecil yang dulu dibuatkan Rian saat TK. "Ibu, ini buat ibu, biar ibu selalu ingat Rian." Kalung itu kini ia genggam erat, sambil terisak, "Allah, kuatkan hamba MU ini." Malam itu, Bu Marni tak bisa tidur. Di luar, hujan turun deras. Di dalam, ia duduk di sajadahnya. Tapi kali ini, ia tak lagi berdoa untuk anak-anaknya kembali. Ia hanya berkata pelan, "Ya Allah, jika ini memang jalan MU, izinkan aku ikhlas. Jika mereka bahagia tanpa aku rela." Tapi tetap saja, air matanya tak berhenti. Hingga akhirnya tubuhnya menggigil. Napasnya sesak. Dan malam itu, seorang tetangga mendengar suara jatuh dari dalam rumah Bu Marni. Bunah segera memanggil warga. Mereka mendobrak pintu, dan menemukan Bu Marni terbaring di samping sajadah, tak sadarkan diri. Ia dibawa ke puskesmas dengan tubuh yang sudah lemah. Dan di meja puskesmas itulah, terungkap bahwa Bu Marni menderita penyakit ginjal stadium lanjut. Tubuhnya tak mampu lagi menahan. Semua warga kaget. Dan satu demi satu, mereka mulai menyadari betapa besar pengorbanan seorang ibu yang ternyata dilupakan oleh darah dagingnya sendiri. Tubuh Bu Marni terbaring lemah di ranjang puskesmas yang sederhana. Selang infus menempel di tangan kurusnya. Nafasnya pendek-pendek. Dokter mengatakan, kondisinya kritis. Ginjal yang tersisa tak lagi bekerja optimal. Tubuhnya mengalami gagal metabolik. Dan jika tak segera dirujuk ke rumah sakit besar, kemungkinan bertahan sangat kecil. Tapi siapa yang akan membawanya? Ia tidak punya siapa-siapa. Anak-anaknya bahkan tidak tahu. Bunah, tetangga yang menemukan Bu Marni, berusaha menghubungi nomor-nomor yang ditemukan di buku catatan tua Bu Marni. Salah satunya milik Dedi. "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Bunah mengelus dada. Lalu ia mencoba nomor Rian yang tertulis lengkap di belakang lemari pakaian Bu Marni. Saat panggilan tersambung, suara seorang pria terdengar di ujung sana. "Halo. Assalamualaikum, ini dengan Mas Rian? Saya Bunah, tetangganya Bu Marni. Ibu Anda dalam keadaan kritis, Mas. Beliau di puskesmas sekarang." Sejenak sunyi. Lalu suara Rian terdengar datar. "Oh, iya. Saya sedang sibuk. Kalau bisa, bawa saja ke rumah sakit. Saya transfer biayanya nanti." "Mas, ibu butuh kehadiran anak-anaknya. Beliau lemah sekali. Mas." Beliau nyebut nama Mas terus. Tapi suara di seberang hanya berkata, "Saya tidak bisa datang sekarang. Saya minta maaf." Klik. Sambungan terputus. Bunah menatap layar ponsel itu dengan gemetar. Air matanya menitik. Ibu sebaik Bu Marni, ditinggal seperti ini. Sementara itu, di ruang perawatan, Bu Marni membuka mata perlahan. Nafasnya berat, tapi ia masih mencoba tersenyum saat melihat Bunah datang. "Anak-anakku datang, Bunah?" tanyanya pelan. Bunah menunduk, tak sanggup berkata jujur. "Iya, Bu, sebentar lagi datang. Ibu istirahat dulu ya, biar kuat." Bu Marni mengangguk pelan. Ia memejamkan mata kembali. Di dalam pikirannya, ia seolah melihat ketiga anaknya berdiri di samping ranjangnya, tersenyum seperti dulu waktu kecil. Rian dengan baju sekolah, Sinta membawa bunga liar, dan Dedi mengelus tangannya dengan lembut.
Ibu sayang kalian selalu. Namun sayangnya, yang berdiri di samping ranjangnya saat itu hanyalah para tetangga. Orang-orang yang dulu ikut merasakan perjuangan Bu Marni, kini hanya bisa melihatnya perlahan-lahan melemah. Malam menjelang. Di puskesmas, suasana hening. Perawat memeriksa kondisi Bu Marni, lalu tergesa memanggil dokter. "Bu Nah, detak jantungnya melemah. Kami akan kirim ke rumah sakit kota malam ini juga." Warga pun bergerak cepat. Pak RT menggalang sumbangan darurat. 1 mobil bak terbuka disiapkan. Mereka ingin menyelamatkan Bu Marni. Tapi Allah punya rencana lain. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, tepat di tengah jalan yang lengang dan sunyi, tubuh Bu Marni bergetar pelan. Bibirnya berbisik nyaris tak terdengar. "Allah, hamba serahkan segalanya. Semoga anak-anakku bahagia." Dan disitulah, dalam perjalanan penuh cinta dari orang-orang yang peduli, Bu Marni menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pergi dalam sunyi, namun dengan hati yang tetap memaafkan. Di langit malam itu, gerimis turun. Seolah langit pun ikut menangis atas kepergian seorang ibu, yang telah mengorbankan segalanya, namun ditinggalkan oleh mereka yang paling ia cintai. Kabar wafatnya Bu Marni menyebar cepat ke seluruh desa keesokan paginya. Warga berkumpul di rumah kecil yang kini hanya tinggal kenangan. Tubuh Bu Marni disemayamkan di ruang tamu yang dulu penuh tawa anak-anaknya. Namun kali ini, hanya isak tangis para tetangga dan sahabat lama yang terdengar. Pak RT mengabari semua nomor keluarga yang ia temukan di buku catatan Bu Marni. Tak lama kemudian, Sinta datang. Ia turun dari mobil mewah bersama suaminya. Pakaiannya rapi, wajahnya menegang. Begitu masuk ke dalam rumah, Sinta mematung melihat jenazah ibunya terbujur kaku, diselimuti kain putih. "Ibu!" Suaranya nyaris tak keluar. Tak lama kemudian, Dedi datang tergesa. Tubuhnya kotor oleh debu jalan. Ia baru sampai dari Kalimantan. Matanya merah. Ia langsung berlutut di samping jenazah ibunya dan menangis keras. "Ibu, maafin Dedi, Bu. Dedi pulang, Bu. Ibu bangun, Bu. Dedi masih butuh Ibu." Tangisannya mengguncang semua yang hadir. Para tetangga ikut menangis, karena mereka tahu, ini adalah penyesalan yang sudah terlambat. Rian datang paling akhir. Ia berdiri di luar pagar, tak sanggup masuk. Asistennya membuka pintu mobil, tapi tubuh Rian gemetar. Ia melihat banyak warga menatapnya dengan pandangan tajam. Salah satu warga tua berkata lantang, "Lihatlah, anaknya baru muncul sekarang, saat ibunya sudah tidak bernyawa. Dulu Ibu Marni rela jual sawah, rela kasih ginjal demi Rian. Tapi saat beliau sakit, tak satu pun dari kalian datang." Rian menunduk. Ia menangis. Ia ingat betul. Ingat semua pengorbanan itu. Tapi kesibukan, ego, dan ambisi telah menutup matanya. Ia menutup semua rasa dengan alasan, sibuk kerja. Akhirnya Rian melangkah masuk. Ia mendekati jenazah ibunya. Ia melihat wajah Bu Marni, tenang, damai, dan suci. Tangannya yang dulu kasar karena bekerja, kini kaku tak bernyawa. Ia menyentuh kain kafan itu dengan tangan gemetar. "Ibu." Rian minta maaf. "Ibu, bangun. Jangan tinggalin Rian." Tapi hanya kesunyian yang menjawab. Allah telah memanggil hambanya yang paling setia. Dan manusia, sekali lagi, hanya datang ketika semuanya terlambat. Setelah jenazah Bu Marni dimandikan dan dikafani, warga menggotongnya ke pemakaman. Di antara barisan pengantar, Rian, Sinta, dan Dedi berjalan tertunduk. 3 anak yang dulu dibesarkan dengan cinta luar biasa, kini baru menyadari betapa besar kehilangan mereka. Di pusara yang masih basah, Rian berdiri lama. Ia menggenggam tanah, lalu meletakkannya perlahan. "Ibu, doakan Rian jadi manusia yang lebih baik. Rian akan bayar semua pengorbanan Ibu. Rian akan bangun musola atas nama Ibu. Rian akan..." Tapi suara itu tercekat. Karena ia sadar, tak ada apapun yang bisa mengganti kehadiran seorang ibu yang telah pergi. Sinta menangis diam-diam. Dedi masih berlutut,
memohon ampun. Sementara itu, langit kembali mendung. Seolah Allah ingin berkata, "Kau baru menyesal setelah kehilangan, wahai manusia, dan tidak ada cinta di dunia ini yang sebanding dengan pengorbanan seorang ibu." Beberapa hari setelah pemakaman Bu Marni, suasana rumah tua itu masih lengang. Barang-barang peninggalan beliau tetap tertata rapi seperti saat beliau masih hidup. Bau dupa dan bunga melati yang ditabur para tetangga masih samar tercium di ruang tamu. Rian, Sinta, dan Dedi kembali ke rumah itu. Mereka bertiga duduk di ruang tengah, di tengah keheningan yang terasa asing bagi mereka. Dulu mereka berebut mainan di sini. Dulu mereka belajar bersama Bu Marni di bawah cahaya lampu minyak saat listrik sering padam. Kini semua itu tinggal kenangan. "Ini, rumah kita dulu, ya," gumam Sinta lirih, menyapu debu dari sebuah bingkai foto tua yang menampilkan wajah muda Bu Marni bersama ketiga anaknya yang masih kecil. Rian tak menjawab. Ia menatap diam-diam ke arah dapur. Ia ingat jelas. Tempat itu adalah saksi bisu perjuangan sang ibu yang rela tak makan demi menyisakan nasi untuk anak-anaknya. Tak lama kemudian, Bunah datang membawa sebuah kotak kayu tua. "Ini dititipkan Bu Marni ke saya, untuk kalian bertiga," katanya. "Bukalah setelah beliau tiada." Rian menerimanya dengan tangan gemetar. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa amplop berisi surat. Satu untuk Rian, satu untuk Sinta, dan satu untuk Dedi. Dengan perlahan, mereka membuka surat-surat itu. Surat untuk Rian. "Nak Rian, maafkan ibu jika ibu tak sempurna. Ibu tahu kau sibuk, kau hebat, kau sukses. Tapi ibu hanya ingin satu, dipeluk saat sakit. Nak, ibu bangga padamu. Tapi jangan lupa, keberhasilanmu bukan hanya milikmu, tapi juga dari ginjal yang ibu relakan untukmu. Jangan biarkan sukses membuatmu buta akan cinta. Ibu selalu mendoakanmu, meski kau tak pernah datang pulang." Rian tak sanggup menahan tangis. Air matanya jatuh membasahi surat itu. Surat untuk Sinta. "Nak Sinta, kau perempuan kuat. Ibu tahu, kau ingin hidup lebih baik, menikah dengan orang berada, dan itu kau capai. Tapi ibu hanya ingin satu ciuman di kening, satu pelukan hangat saat ulang tahun ibu. Ibu tak butuh hartamu, hanya butuh diingat sebagai orang yang dulu menggendongmu dengan kain jari." Sinta menggigil. Ia merasa seperti terjatuh ke dalam lubang kehampaan. "Ibu, maaf, maaf." Surat untuk Dedi. "Dedi, anak ibu yang paling keras kepala tapi paling lembut hatinya. Maafkan ibu karena tak bisa menahanmu saat merantau. Ibu selalu percaya padamu. Terima kasih karena selalu menyebut nama ibu di setiap doa. Ibu tahu, suatu hari kau akan jadi lelaki besar. Bukan karena harta, tapi karena hatimu yang paling mengerti rasa kehilangan." Dedi mencium surat itu. Ia menunduk sambil terisak. Suaranya hampir tak terdengar. Setelah membaca surat-surat itu, mereka menemukan satu amplop terakhir bertuliskan, "Untuk kalian bertiga. Warisan ibu." Mereka membukanya. Di dalamnya, bukan sertifikat tanah, bukan emas, bukan uang. Hanya sebuah kertas lusuh yang bertuliskan tangan. "Jika kalian masih bisa saling mencintai sebagai saudara, itulah warisan terbesar yang ibu tinggalkan. Rumah ini, biarlah jadi tempat kalian kembali saling mengingat. Jangan dijual. Jangan dilupakan." Ketiganya terdiam. Tak ada kata yang bisa menggambarkan rasa bersalah yang kini mencekik hati mereka. Rumah itu, kini bukan sekadar bangunan reot. Tapi rumah itu adalah saksi pengorbanan seorang ibu, tempat kenangan abadi dari cinta yang tak pernah menuntut balasan. Dan pada hari itu, mereka bertiga memutuskan sesuatu. Untuk kembali bersama. Untuk memperbaiki semuanya. Untuk tidak mengkhianati warisan terbesar Bu Marni. Rasa cinta yang tulus antar saudara. Hari demi hari berlalu, dan ketiganya mulai belajar untuk saling memaafkan. Meski luka hati tak akan pernah benar-benar hilang. Mereka mulai merawat rumah tua yang kini dipenuhi kenangan itu, menjadikannya sebagai simbol dari kesalahan yang telah mereka buat dan upaya untuk memperbaiki hubungan keluarga yang sempat retak.
Rian, yang dulunya sibuk mengejar kesuksesan di dunia bisnis, kini mulai lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia menata kembali halaman rumah yang dulu tertutup rerumputan liar. Ia menyemai kembali tanaman yang pernah dirawat oleh Bu Marni, berharap bisa merawatnya dengan cara yang lebih penuh perhatian. Sinta, yang dulu merasa bahwa kemewahan dan dunia glamor adalah segalanya, kini mulai merubah cara pandangnya. Ia membuka usaha kecil di desa, membantu ibu-ibu lain yang kurang mampu dengan produk kerajinan tangan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak hanya datang dari materi, tetapi dari bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk sesama. Dedi, yang kini telah menjadi pria dewasa yang lebih bijak, kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau. Ia membawa semangat baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa keberhasilan sejati adalah keberhasilan bersama, bukan untuk dirinya sendiri. Suatu hari, mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu rumah itu. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi rasa malu atau rasa bersalah. Hanya ada cinta dan rasa syukur yang dalam terhadap ibu mereka yang telah pergi. Cinta ibu, luar biasa, ujar Sinta pelan. Ibu mengorbankan semuanya, bahkan hidupnya sendiri, untuk kita. Kenapa kita baru sadar sekarang? Rian menggenggam tangan Sinta, lalu berkata, karena ibu mengajarkan kita dengan cara yang tidak pernah kita pahami. Cinta itu tidak hanya soal memberi, tetapi juga soal menerima, memaafkan, dan saling menghargai. Dedi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu mengajarkan kita untuk hidup sederhana, saling menjaga, dan tidak saling menyakiti. Kita lupa akan itu semua. Mereka terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Kemudian, Sinta berdiri dan membuka jendela rumah. Ia memandang keluar, ke arah sawah yang pernah dikerjakan bersama Bu Marni. Lalu ia berkata dengan suara yang penuh ketulusan, kita akan bangun sesuatu untuk ibu. Mungkin itu tak akan mengembalikan waktu kita, tapi setidaknya kita bisa memberi sesuatu yang ibu harapkan. Sebuah tempat bagi orang-orang yang masih ingin merasakan cinta tanpa syarat. Rian dan Dedi tersenyum. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang membangun kembali rumah tua itu. Ini adalah upaya untuk membangun kembali keluarga yang pernah terpecah. Beberapa bulan setelah itu, mereka membuka sebuah yayasan yang mereka beri nama, Warisan Cinta Ibu. Yayasan ini tidak hanya memberikan bantuan untuk warga kurang mampu, tetapi juga menyediakan ruang untuk keluarga yang ingin kembali bersatu, tempat di mana orang-orang bisa belajar memaafkan dan menghargai satu sama lain. Mereka mendirikan sebuah musala di halaman rumah Bu Marni, sebagai tanda bahwa cinta ibu tidak hanya abadi dalam kenangan, tetapi juga akan terus hidup dalam setiap doa dan setiap tindakan baik yang mereka lakukan untuk orang lain. Anak-anak Bu Marni, yang dulunya terpisah, kini kembali bersatu. Mereka tidak lagi merasa malu akan kesalahan yang pernah mereka buat, karena mereka telah belajar bahwa kehidupan ini adalah tentang memberi, menerima, dan memaafkan. Mereka tahu, ibu mereka akan selalu ada dalam setiap langkah mereka, dalam setiap doa yang mereka panjatkan. Suatu malam, ketika mereka semua duduk bersama di ruang tamu rumah yang sudah dipenuhi cahaya lampu, Sinta berkata, apa yang ibu ajarkan kepada kita, itu lebih dari sekadar pengorbanan. Itu adalah warisan cinta yang tiada bandingnya. Dan di saat itu, mereka tahu bahwa meski Bu Marni telah tiada, cinta dan pengorbanannya akan terus hidup dalam diri mereka selamanya. Mereka kini menyadari bahwa sejatinya, ibu adalah cinta yang tak pernah luntur, meskipun waktu terus berjalan.